Perkenalkan, nama saya Angel Iman, kelas A5 Keperawatan semester 4, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membahas sedikit tentang pendidikan kesehatan HIV dan AIDS. Apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS atau Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. Berikut AIDS. A sebagai acquired atau didapat, I sebagai imun atau kekebalan tubuh, D sebagai defisiensi atau kekurangan, E sebagai sindrom atau gejala. Kesimpulannya yaitu kumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh kita. Berikut rumah HIV. HIV hanya bisa hidup di dalam cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Selanjutnya adalah bagaimana HIV bisa menular. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, kontak darah atau luka. Dan yang ketiga, penggunaan jarum suntik atau jarum tindik secara bersamaan. Dan yang keempat, dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya. HIV juga tidak melalui gigitan nyamuk, orang bersalaman, berciuman, orang berpelukan, makan bersama, atau tinggal serumah. Berikut cara menghindarinya. Yang pertama, hindari hubungan seks bebas. Yang kedua, gunakan kondom bila berhubungan seks. Dan yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik atau jarum tindik secara bergantian. Berikut bagaimana cara mengetahui virus HIV atau AIDS telah menyerang kita, yaitu sampai 3 atau 6 bulan setelah masuknya virus HIV, belum tentu virus itu bisa ditemukan dalam tubuh karena ia tersembunyi. Yang kedua, setelah 6 bulan biasanya virus mulai dapat ditemukan atau dilihat kalau orang itu menjalani tes darah, ia masih bisa hidup normal dan melakukan semua kegiatan seperti biasa, misalnya 10 tahun. Berikut gejala utamanya yaitu demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan berulang maupun terus-menerus, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan. Berikut gejala minor yaitu batuk kronis selama lebih dari 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan oleh jamur Candida albicans, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh, munculnya herpes zoster berulang, bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Berikutnya tahapan. Stadium pertama atau HIV yaitu infeksi dimulai dengan masuknya HIV dan diikuti terjadinya perubahan serologik ketika antibodi terhadap virus tersebut dari negatif berubah menjadi positif. Stadium kedua atau asimptomatik yaitu berlangsung rata-rata 5-10 tahun sudah dapat menularkan HIV ke orang lain. Stadium ketiga atau pembesaran kelenjar limfe yaitu tidak hanya muncul pada satu tempat dan berlangsung lebih dari 1 bulan. Sedangkan stadium yang keempat atau AIDS yaitu disertai bermacam-macam penyakit. Stadium 1 atau HIV, periode masa jendela. Periode masa jendela yaitu periode di mana pemeriksaan tes antibodi HIV masih menunjukkan hasil negatif walaupun virus sudah masuk ke dalam darah pasien dengan jumlah yang banyak. Antibodi yang terbentuk belum cukup terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium karena kadarnya belum memadai. Antibodi terhadap HIV biasanya baru muncul dalam 3-6 minggu hingga 12 minggu setelah infeksi primer. Stadium 2 yaitu setelah HIV menginfeksi sel target, terjadi proses replikasi yang menghasilkan virus-virus baru atau virion dengan jumlah hingga berjuta-juta virion. Viremia dari begitu banyak virion tersebut dapat memicu munculnya sindrom infeksi akut
dengan gejala yang mirip penyakit flu atau infeksi mononukleosa. Diperkirakan bahwa sekitar 50-70% orang yang terinfeksi HIV mengalami sindrom infeksi akut selama 3-6 minggu setelah terinfeksi virus dengan gejala umum. Stadium 3 yaitu pembentukan respons imun spesifik HIV dan terperangkapnya virus dalam sel dendrit folikuler atau SDF di pusat germinativum kelenjar limfa dapat menyebabkan virion dapat dikenalikan, gejala hilang, dan mulai memasuki fase laten. Pada fase ini jarang ditemukan virion di plasma, sehingga jumlah virion di plasma menurun karena sebagian besar virus terakumulasi di kelenjar limfa dan terjadi replikasi di kelenjar limfa. Fase infeksi laten berlangsung rata-rata sekitar 8-10 tahun atau dapat 3-13 tahun setelah terinfeksi HIV. Stadium 4 yaitu respon imun tidak mampu meredam jumlah virion, perjalanan penyakit kemudian semakin progresif yang mendorong ke arah AIDS. Infeksi sekunder yang sering menyertai diantaranya adalah pneumonia yang disebabkan oleh pneumocystis carini, tuberkulosis, sepsis, toxoplasmosis encephalitis, diare akibat cryptosporidiasis, infeksi virus sitomegalo, infeksi virus herpes, candidiasis esophagus, candidiasis trachea, candidiasis bronchus atau paru-paru. Berikut bagaimana hubungannya dengan materi lain. Yang pertama, agama, yaitu penyakit HIV atau AIDS, di mana sekitar 80%-90% dari penyebabnya adalah bersinah, merupakan penyakit yang sangat berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang terpuji. Penyakit ini merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang terkena musibah ini belum tentu akibat dosa yang diperbuatnya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Berikut politik. Tugas utama pemerintah dalam menangani HIV atau AIDS dibagi menjadi dua. Yang pertama, preventif, yaitu mencegah virus supaya tidak menular ke orang sehat. Dan yang kedua, kuratif, yaitu melakukan penanganan dan penyembuhan penderita virus ini. Berikutnya, sosial. Sangat berdampak pada ketertiban masyarakat, terutama bagi para penderita. Misalnya, kejahatan dalam semua segi, ODHA yang dikucilkan, mutu pelayanan yang menurun, diskriminasi masyarakat, menurunnya moral. Dan yang terakhir, ekonomi. Butuh banyak dana untuk memfasilitasi riset tentang penyakit ini. Misalnya, tergolong dalam kategori penyakit yang tidak memiliki obatnya. Sekian pembahasan saya tentang pendidikan kesehatan HIV dan AIDS. Terima kasih.